Real Madrid lolos ke final Liga Champions setelah lakukan comeback dramatis. Sementara Manchester City kena sial setelah memainkan Fernandinho. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Mantan Presiden Chelsea Roman Abramovich disebut sangat setia kepada Chelsea. Hal ini terbukti di mana Abramovich mengikhlaskan hutang skuad The Blues senilai 1,5 miliar pound sterling. Akan tetapi menurut media The Times, Abramovich berubah pikiran. Kabarnya pebisnis asal Rusia ini menagih hutang tersebut untuk segera dibayarkan. Hal ini tentu jadi rintangan besar dalam proses penjualan Chelsea yang saat ini masih belum jelas. Di musim ini penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic sering menepi karena cedera. Bomber asal Swedia ini mengaku frustrasi dengan cedera yang kerap menghampirinya. Ibrahimovic mengaku takut menghadapi akhir karirnya sebagai pesepak bola. Ibrahimovic sendiri sadar kalau karirnya nggak akan bertahan lama lagi. Mantan penyerang Barcelona ini bilang nggak tahu dengan masa depannya seandainya dia pensiun. Oleh sebab itu Ibrahimovic terus menunda pensiunnya sampai sekarang. Liverpool bertandang ke markas Villarreal pada pertandingan leg kedua babak semifinal Liga Champions. Saat itu, skuad Reds tampil dengan keunggulan agregat 2-0. Akan tetapi keunggulan tersebut sirna setelah tim tuan rumah mencetak 2 gol lewat Boulaye Dia dan Francis Coquelin. Melihat situasi tersebut, Jurgen Klopp pun melakukan pergantian pemain dini. Saat itu memasuki babak kedua, Klopp menarik Diogo Jota dan memainkan Luis Diaz. Hasilnya Luis Diaz mampu mencetak gol dan membangkitkan semangat The Reds hingga unggul agregat 5-2. Manchester United sedang memperkuat skuad untuk mengarungi musim depan. Kabarnya mereka akan merombak lini depan dan mengincar Lautaro Martinez. Untuk mendatangkan Lautaro Martinez, Manchester United menyiapkan dana sebesar 50 juta euro. Selain uang tunai, The Red Devils juga menawarkan Anthony Martial. Akan tetapi agen Lautaro yakni Alejandro Camano menegaskan kalau kliennya masih berfokus di Inter Milan. Camano juga menyebut kalau Lautaro Martinez berhasrat untuk menembus skuad utama timnas Argentina. Sejak didatangkan dari Inter Milan, Romelu Lukaku belum menunjukkan performa apiknya di Chelsea. Hal ini membuat Lukaku sering dicadangkan oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Hasilnya Lukaku mengaku gak betah dan berencana untuk angkat koper dari Stamford Bridge. Niat Lukaku untuk hengkang nampaknya bakal segera terwujud. Alasannya Chelsea bersedia untuk melepas Lukaku di musim panas nanti. Dilansir dari Sky Sport, Chelsea akan membandrol Lukaku dengan kisaran harga 75 juta euro. Arsenal dikabarkan membidik penyerang Manchester City yakni Gabriel Jesus. Bomber Brazil ini ditargetkan sebagai pengganti Pierre-Emerick Aubameyang. Akan tetapi mantan bek Manchester City Micah Richards menyarankan Jesus untuk segera bertahan saja. Micah Richards bilang kalau Jesus merupakan pemain penting di lini penyerangan The Citizen. Hal ini terbukti di mana Jesus mendadak gacor sejak dirumorkan bakal pindah ke Arsenal. Bayern Munchen resmi memperpanjang kontrak Thomas Muller sampai tahun 2024. Dalam wawancaranya, Muller menyebut kalau perjalanannya dengan Bayern Munchen begitu luar biasa. Hal tersebut meyakinkan Muller untuk bertahan di Allianz Arena. Muller sendiri promosi ke tim utama Bayern Munchen sejak tahun 2008 yang lalu. Saat itu performa Muller mulai meningkat 1 tahun berikutnya setelah ditangani oleh Louis van Gaal. Carlo Ancelotti berhasil membawa Real Madrid juara Liga Spanyol musim ini. Trofi La Liga ini merupakan trofi La Liga pertama Ancelotti di sepanjang karirnya. Ancelotti bahkan mencatatkan pencapaian luar biasa sebagai pelatih pertama yang bisa menjuarai 5 liga top Eropa. Sementara itu, kontrak Ancelotti di Santiago Bernabeu baru berakhir di tahun 2024. Dalam wawancaranya, Ancelotti menyebut kalau Real Madrid akan jadi klub terakhir yang dia tangani. Artinya Carlo Ancelotti akan pensiun setelah kontraknya berakhir. Real Madrid berhasil meraih hasil positif pada leg kedua semifinal Liga Champions. Bertanding di Santiago Bernabeu, skuad El Real menekuk Manchester City dengan skor dramatis 3-1. Real Madrid sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Riyad Mahrez mencetak gol di menit ke-73. Beruntung Rodrigo mampu membuat El Real comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus pada akhir laga.
Agregat yang sama kuat memaksa kedua tim lanjut ke babak extra time. Pada babak extra time, Los Blancos kembali mencetak gol lewat penalti dari Karim Benzema. Kemenangan ini membuat El Real lolos ke final dan akan berhadapan dengan Liverpool. Rencananya laga ini akan digelar tanggal 29 Mei mendatang. Pada laga Real Madrid kontra Manchester City, terdapat momen menegangkan Luka Modric pada menit ke-9. Saat itu, Modric terlibat cekcok dengan Aymeric Laporte. Modric yang merasa kesal terlihat menjekik Laporte. Hasilnya, wasit pun mengganjar Luka Modric dengan hadiah kartu kuning. Sementara itu, Vinicius yang juga ikut kesal meneriaki Laporte di depan wajahnya. Selain meneriaki Laporte, Vinicius Junior juga nggak mau ditarik keluar di menit 114 pertandingan. Winger asal Brazil ini memberikan tanda kalau dia tidak ingin diganti. Timnas Senegal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menyingkirkan Mesir pada babak playoff akhir Maret yang lalu. Akan tetapi terdapat insiden yang terjadi saat babak adu penalti. Saat itu, Mohamed Salah yang maju sebagai algojo pertama dihujani laser oleh pendukung Senegal di tribun. Selain Salah, para pemain Mesir lainnya juga mengalami hal yang serupa. Terkait hal tersebut, Komite Disiplin FIFA pun menjatuhkan sanksi kepada timnas Senegal. Sanksi tersebut berupa denda 180.000 US dollar atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Rusia mendapatkan sanksi dari FIFA berupa larangan bermain di pentas internasional. Selain itu, UEFA juga mendiskualifikasi tim asal Rusia di Liga Eropa. Hal ini merupakan buntut dari serangan militer Rusia ke Ukraina sejak bulan Februari yang lalu. Sementara itu, sampai saat ini Rusia belum menghentikan agresinya. Hasilnya, UEFA memberikan hukuman tambahan yakni melarang klub asal Rusia untuk tampil di kompetisi Eropa di musim depan. Selain itu, timnas Rusia juga didegradasi dari Liga Negara. Pada laga melawan Manchester City, gelandang Real Madrid Casemiro tampil beringas. Gelandang Brazil ini terlihat melakukan tackle berbahaya ke sejumlah pemain lawan. Saat itu Casemiro menekel keras Kevin De Bruyne dan menarik baju dari Phil Foden. Anehnya wasit nggak memberikan kartu kuning kepada Casemiro. Padahal sejak babak pertama Casemiro sudah melakukan sejumlah pelanggaran yang kasar. Karim Benzema berhasil mencetak 1 gol pada laga leg kedua Liga Champions menghadapi Manchester City. Tambahan 1 gol ini membuat Benzema mencatatkan rekor yang luar biasa, yakni jadi pemain dengan rekor pencetak gol terbanyak di fase gugur Liga Champions. Benzema kini menyamai rekor Cristiano Ronaldo di musim 2016-2017. Pada fase gugur ini Benzema telah mencetak 10 gol. Umat muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Kebahagiaan tersebut juga dirasakan oleh sejumlah pesepak bola top yang sebelumnya turut berpuasa. Mesut Ozil membagikan foto kartunnya yang sedang beribadah di masjid. Menariknya, Ozil juga mengucapkan selamat Idul Fitri dengan bahasa Indonesia. Selain itu juga ada Karim Benzema yang turut mengunggah video ucapan selamat lebaran. Setelah Idul Fitri, Benzema juga kembali gacor dan berhasil membawa Real Madrid lolos ke final Liga Champions. Dia menjadi penentu kemenangan dengan 1 gol penaltinya di babak extra time. Federico Chiesa dipinjamkan Fiorentina ke Juventus sejak bulan Oktober 2020 yang lalu. Kini Bianconeri mengkonfirmasi kalau mereka sudah mempermanenkan sang winger. Kabarnya Juventus mempermanenkan pemain 24 tahun tersebut seharga 40 juta euro. Akan tetapi Bianconeri membayarnya dengan cicilan selama 3 tahun. Di Juventus sendiri, Chiesa sudah menyumbangkan trofi Coppa Italia dan Supercoppa Italia. Akan tetapi kini Chiesa mengalami cedera dan diperkirakan absen sampai akhir tahun nanti. Pep Guardiola melakukan sebuah blunder fatal di menit akhir pertandingan. Saat itu di menit ke-85 Pep menarik keluar Riyad Mahrez dan menggantikannya dengan Fernandinho. Bukannya tampil api, kehadiran Fernandinho justru seakan membawa sial dan cuma jadi beban. Terbukti sejak masuknya Fernandinho, Manchester City langsung bobol 2 gol sekaligus. Mirisnya Fernandinho juga menyia-nyiakan peluang emas dengan gagal mencetak gol di depan gawang. Manchester City harus menelan pil pahit setelah di comeback Real Madrid dini hari tadi. Manchester City seakan kena kutukan oleh Pep Guardiola. Sebelumnya, mantan pemain The Citizen Yaya Toure sempat menyampaikan pendapat yang kontroversi.
Saat itu Toure bilang kalau Pep nggak akan memenangkan Liga Champions lagi. Kini omongan tersebut seakan benar di mana The Citizen harus tersingkir. Sebagai informasi, Yaya Toure adalah pemain yang dilepas oleh Pep Guardiola saat dia baru masuk menangani Manchester City. Manchester United menjamu Brentford di Old Trafford dan berhasil unggul 3 gol tanpa balas. Pada laga tersebut, Juan Mata dan Nemanja Matic tampil sebagai starternya. Keduanya dipastikan berpisah dengan Manchester United setelah kontraknya berakhir di musim ini. Kabarnya laga tersebut merupakan laga perpisahan untuk Nemanja Matic dan juga Juan Mata. Nggak heran saat ditarik keluar di babak kedua, Mata dan Matic bertepuk tangan ke arah penonton. Selain itu, di akhir laga mereka juga melambaikan tangannya. Manchester United akhirnya tampil apik mengalahkan Brentford dengan skor 3-0. Walaupun begitu, sang pelatih Ralf Rangnick merasa ada yang hilang. Pelatih asal Jerman ini mengaku rindu dengan kedalaman lini depan Manchester United. Rangnick juga menyebut kalau kehadiran Mason Greenwood mungkin membuat mereka tampil lebih baik lagi. Sementara itu, Ralf Rangnick mengklaim kalau mereka membutuhkan 2 bomber lagi untuk berlaga di musim depan. Winger Manchester City Jack Grealish tampil buruk pada laga kontra Real Madrid tadi pagi. Saat itu Pep Guardiola memasukkan Grealish di babak kedua tepatnya menit ke-78 pertandingan. Jack Grealish yang diharapkan menjadi pembeda justru seperti menambah beban. Terbukti pada laga ini Grealish nggak memberikan kontribusi apapun. Terlepas dari performa buruknya, nggak disangka-sangka ternyata Jack Grealish merupakan fans Real Madrid. Hal ini terbukti di mana Jack Grealish pernah nge-tweet Hala Madrid di beberapa kali di Twitter pribadinya. Sebelum laga menghadapi Manchester City, fans Real Madrid atau Ultrasur terlihat sudah memadati area luar stadion. Saat itu ribuan supporter terlihat menyanyikan chants di depan bus Real Madrid. Selain itu, mereka juga menyalakan flare untuk membakar semangat para pemainnya. Mungkin dukungan supporter jadi salah satu faktor Real Madrid bisa comeback. Manchester United menutup laga kandang musim ini dengan kemenangan. Saat itu, klub asuhan Ralf Rangnick ini melibas Brentford dengan 3 gol tanpa balas. Walaupun menang dengan skor yang telak, keluarga Jesse Lingard justru mengkritik keputusan Ralf Rangnick. Alasannya, Rangnick nggak memberikan kesempatan bermain untuk Jesse Lingard. Menurut keluarga Lingard, laga itu merupakan laga terakhir Lingard di Old Trafford. Kabarnya Jesse Lingard akan bergabung dengan Newcastle United. Gelandang Wolverhampton Ruben Neves sering diberitakan akan hengkang di musim panas nanti. Kabarnya gelandang asal Portugal ini jadi incaran sejumlah klub elit Eropa, mulai dari Manchester United, Barcelona sampai dengan Arsenal. Akan tetapi menurut media sport, Neves disebut lebih memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Peluang Barcelona untuk merekrut Neves juga terbuka lebar. Alasannya Wolverhampton siap melepas Neves sambil menunggu tawaran yang sesuai. Erling Haaland dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester City. Kabar ini disampaikan oleh media raksasa asal Inggris yakni The Sun. Media tersebut mengklaim kalau masa depan Erling Haaland tergantung dengan pelatih Manchester City Pep Guardiola. Selain itu, Haaland juga meminta kontrak jangka panjang. Bomber Borussia Dortmund ini bisa diboyong dengan klausul pelepasan kontrak sebesar 75 juta euro. Supporter Brentford dikabarkan jadi korban kerusuhan para fans Manchester United. Para fans setan merah tersebut melakukan aksi demo kepada keluarga Glazer. Dalam video yang beredar, supporter Brentford jadi sasaran kemarahan fans setan merah. Mereka terlihat dipukuli dan dilempari dengan sejumlah benda. Polisi yang hadir ke lokasi kejadian juga langsung mengamankan agar nggak terjadi bentrokan yang lebih besar.